Muslim ya, Zavistor. Jangan kesusahan bicara, Bang. Kok kesusahan bicara kenapa? Lanjut. Kan? Susah bicara. Zavistor, Anda ini Muslim atau bagaimana? Kenapa Anda kok seperti itu? Ya, lanjut. Lanjut gimana ini tanya? Udah malu Bang jadi orang Islam? Siapa yang malu? Ya Anda ditanya Muslim atau bagaimana kok lanjut? Anda Muslim atau gimana? Kan udah dijawab. Iya tadi. Mana dijawab dari mana? Oke silahkan, gimana? Apa yang mau Anda sampaikan? Nih udah saya kasih Anda forum nih, ada 20.700 orang yang menonton ini. Itu baru di TikTok, belum di YouTube dan di media sosial lain. Coba, apa yang mau Anda sampaikan? Di situ dulu sampaikan. Saya kan sudah mengeluarkan banyak statement-statement tentang agama Islam. Dari A sampai Z. Selama saya mengeluarkan statement, coba bantah satu statement saya tentang agama Islam. Apa itu? Orang Islam penuhan penyembah Muhammad. Nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Al-Quran bagi orang Islam itu adalah kitab yang dibuang oleh mereka ke belakang. Menurut orang Islam, Al-Quran itu tidak lengkap dan tidak berguna. Yang lengkap itu adalah kitab karangan ulama, kitab hadis. Coba dari semua statement saya, apa yang menurut Anda itu merupakan fitnah? Coba sebutkan satu statement saya yang merupakan fitnah terhadap agama Islam. Selagi Om Edis yang menyampaikan, ya saya menerima aja. Karena itu versi daripada ilmu Om Edis yang dapat. Iya, makanya dari versi Anda, coba sebutkan. Contoh nih, saya katakan begini. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi orang Islam nggak percaya itu. Nah, coba kira-kira statement saya itu benar atau salah? Itu kan kata Edis. Iya, kata saya, kata yang bilang kata Udin siapa? Itu memang pernyataan saya, makanya saya tanya sama kamu. Apakah statement saya itu salah, bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan kenyataan atau tidak? Ya kalau Edis bilang itu betul silakan. Berarti tidak ada bantahan ya? Nggak ada bantahan. Kalau Edis yang menyampaikan. Kan sudah saya bilang teman-teman, mustahil mereka sanggup membantah pernyataan saya. Oke, kalau tidak ada bantahan, saya turunkan ya. Oh, kok cepat kali? Katanya nggak ada bantahan, berarti kamu menyetujui saya. Atau kamu pengen apa namanya orang salah kirim koin, karena banyak orang kirim koin ini dia asal-asal saja gitu kan. Dia mau kirim ke sini tapi kenanya ke sini gitu. Atau Anda mau memanfaatkan itu. Maksudnya biar dapat koin gitu. Atau gimana? Enggak. Terus? Nggak perlu. Ya kalau sama saya versi Edis yang menyampaikan tentang agama Islam, selagi Edis menyampaikan sesuai dengan ilmu Edis, silakan. Iya, bantahan Anda ada atau tidak? Tidak ada. Kalau Tidak. versi Edis Berarti ada. semua statement saya itu benar. Menurut Edis. Menurut Anda? Menurut saya nggak bisa saya satukan. Mana? Coba bantah, mana? Kalau menurut Anda tidak benar, mana? Kalau yang menurut Edis, saya tidak bisa membantah karena itu versi Edis yang Edis sampaikan ke saya. Baik, saya kasih kamu hadiah. Ini hadiahnya buat kamu. Itu hadiahnya buat kamu. Yuk, silakan, yuk. Kan sudah saya bilang teman-teman, mereka itu lemah, tidak berdaya teman-teman. Ketika kita membahas agama mereka, posisi agama Islam itu rapuh,
rapuh dan tidak punya pegangan, gitu loh. Coba silakan. Saya kan sudah sering mengatakan, selama 13 tahun saya diskusi, saya itu sudah berdiskusi dengan ratusan ribuan bahkan muslim yang saya ajak diskusi. Dan tidak ada satupun dari mereka itu mengerti agama Islam. Ya. Tahu nggak rahasianya kenapa orang Islam masih percaya sama Al-Quran? Rahasianya. Karena mereka membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Kalau dibaca artinya, yuk silakan. Itu rahasianya mereka itu masih mengimani Al-Quran. Karena nggak dibaca artinya. Oke, kita kasih naik ada Mimio. Krisday. Oke, Krisday Muslim. Saya Muslim, Abang. Oke, silakan nyalakan kamera. Tapi di balik selimut nggak apa-apa ya? Di sini nggak boleh kalau nggak menyalakan kamera. Nanti menghindari fitnah, ngomongnya kemana-mana, ngelantur, nggak jelas apa yang ngomong. Oke, Krisday, kamu mengaku Muslim. Iya, jadi Sampai gini loh. Ya, sampai sekarang masih Muslim. Sampai Tapi sekarang ya masih Muslim. KTP. Apa yang mau kamu sampaikan, Krisday? Jadi gini, dulu kan waktu saya menikah, kan mantan mertua saya itu kan agamis banget gitu ya, Bang. Mantan mertua. Oh, berarti sekarang Iya, kan udah cerai. sudah bercerai. Oke, silakan. Betul, sudah bercerai gitu kan. Terus mantan mertua saya itu kan agamis banget. Jadi kayak benar-benar yang sholat 5 waktu lah, bla 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 gitu kan. Dan jenisnya ngaji juga. Tapi kenapa waktu anaknya bikin salah itu kayak ya namanya mungkin orang tua ya. Udah jelas-jelas nih anaknya itu mukul saya di depan dia. Di depan ibunya gitu kan. Malah saya yang disalahin. Kan anjing itu. Itu masalah pribadi. Jadi kamu ini Enggak, maksudnya Muslim. gini loh. Dia itu Enggak, mabuk sebentar. agama Itu gitu loh, masalah-masalah seperti itu masalah pribadi, Krisday. Di sini ini saya ini berdiskusi dengan Islam, antara saya Kristen dengan Islam. Yang mau saya tanyakan sama kamu begini. Kamu itu Muslim sejak lahir atau bagaimana? Iya, sejak lahir. Sejak Ya Muslim lahir. PP gitu. Oke, sudah. Cuman kan, terus kan namanya Silakan, Muslim dari lahir kan dari kecil kan diajarin tuh agama Islam kan. Mm-mm. Terus diajarin kalau gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Terus tak pikir-pikir ya, kenapa cewek itu nggak boleh pakai celana? Katanya masuk neraka. Nggak boleh pakai celana masuk neraka. Iya, gitu. Maksudnya Dulu gimana waktu aku maksudnya? sekolah, diajarin gitu. Oh, kalau memang ada dalam sebuah hadis dikatakan istri itu harusnya, aduh, jadi bahasa-bahasa yang kayak begini saya nggak suka sebenarnya. Ada memang dalam sebuah hadis itu sunnah Muhammad. Kalau misalnya seorang istri itu kalau tidur itu jangan dia berpakaian gitu. Maksudnya itu atau bagaimana? Bukan, maksudnya gini loh, Bang. Dulu guru agama saya itu kan pernah bilang gini ya. Dulu. Perempuan kalau mau Sebentar. masuk surga, Ini kamu masih Islam atau bagaimana? iya kan dulu waktu zaman SD kan diajarin agama Islam. Bukan, sekarang ini kamu masih Islam. Masih Islam KTP udah dibilangin. Oh, KTP-nya yang beragama Islam. Cuman identitas aja. Oke, KTP-nya beragama Islam. Kalau orangnya? Nah, Nggak tahu. ini dia. Sudah mulai meragukan agama Islam ya? Iya sih. Coba, banyak orang yang sanksi begini. Namamu Krisday. Kok ada Iya, Kris-Krisnya? nama asli ya. Ini nama asliku Krisdayanti. Krisdayanti. Oke, baik. Iya. Coba buktikan bahwa kamu benar-benar tadinya itu Islam. Apa yang membuat kami yakin? Biasanya
apanya itu tesnya itu adalah bacaan Al-Qur'an. Silakan. Mau baca apa? Terserah bacaan Al-Qur'an apa terserah. Al-Fatihah, ayat kursi. Jangan Al-Fatihah, masa Al-Fatihah terus. Yang lain, coba surat yang lain, coba. Surat apa ya? Al-Ikhlas. Terserah atau apa aja terserah. Coba silakan. Soalnya kadang-kadang tahu ayatnya tapi nggak ngerti nama suratnya, Bang. Gimana Udah dong? silakan coba. Memang orang Islam kan sudah saya bilang, nggak walaupun baca Quran nggak bakal ngerti itu, nggak ngerti. Cuman hafal-hafal doang. Coba. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sah. Iya kan? Sah. Itu surat Oke. Anas kalau nggak salah. Ya, surat An-Nas itu. Oke. Baik, surat yang terakhir gini. Coba kamu sebutkan alasan kamu kenapa kamu akhirnya cuman KTP kamu aja yang beragama Islam. Orangnya sudah nggak beragama Islam. Silakan. Satu, Bukan. terlalu banyak larangan. Terlalu banyak larangan untuk Ya untuk diikutin. misalnya Ya itu tadi yang saya bilang, Bang. nggak boleh Kan pakai celana. dulu- Ya. Nggak katanya boleh dulu pakai kan celana. dulu agama saya. Terus apa lagi? Ya terus apa itu namanya, kalau ketawa itu nggak boleh terlalu lebar. Katanya itu nanti apa gitu loh, hilang gitu kan. Terus apa saya lagi? dulu gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Agak-agak lupa sih, soalnya udah zaman SD dulu. Jadi kayak terdoktrin gitu loh Oke, waktu baik. itu. Coba gini ya, kita kasih naik dulu satu muslim untuk mengkonfirmasi karena banyak di sini itu yang apa namanya meragukan begitu, disangkain settingan lah, apalah gitu ya. Oke, coba kita kasih naik, ada sebentar. Ya kok turun dia. Ya, kita kasih naik, ada ketua sukses. Coba ketua sukses. Ya, ketua sukses muslim, Bang. Muslim, Bang. Silakan Iya. nyalakan kamera, Bang. Ini Krisday ini dia mengaku muslimah tapi sudah meninggalkan agama Islam. Cuman KTP-nya doang. Coba nanti disangka orang dia ngaku-ngaku. Coba Anda yang ngecek sendiri. Hai Kafir. Halo Abang. Ya kenapa? Kok kenapa ini orang gimana? Kok kenapa gimana sih? Ini Krisday ini dia lagi nih, mengaku seorang muslimah, tapi KTP-nya saja sekarang yang jadi orang Islam, orangnya sudah meninggalkan agama Islam. Nanti disangka dia ngaku-ngaku. Coba kamu tes dulu, kamu muslim kan? Ya, saya Muslim. Ah, coba kamu tes dulu dia ngaku-ngaku nggak sebagai muslim. Kamu ngaku-ngaku nggak sebagai Muslim? Enggak. Jadi kamu sekarang agama apa? Yang sekarang kamu anut? Kalau sekarang di KTP Muslim. Ya. Cuman kesehariannya nggak ada sih. Maksudnya sudah masuk Katolik kah, Kristen kah, atau bagaimana? Belum ada. Cepat masuk. Penasaran nggak sama daging babi? Kan kalau Udah pernah makan? pernah makan? Iya. Enak ya? Gimana rasanya, enak? Enak. Dari dulu udah pernah makan sih. Aslinya orang mana? Aslinya orang Surabaya. Ya, saya juga orang Surabaya. Ya terus gimana, Malah Bang? mau kenalan ini. Aduh, malah mau jadi kenalan. Gini, Gimana kita sukses, topiknya, Bang? ketua sukses, Iya, Bang. dengar. Menurut kamu dalam agama Islam tuh boleh makan babi nggak? Kita Tanya siapa nih aku? Bukan, ketua sukses nih. Kita haram makan itu, Bang. Kalau ajaran kami toh Islam. Oke, kamu bilang haram ya. Kalau misalnya saya tunjukkan bahwa makan daging babi dalam agama Islam tuh boleh, gimana? Janganlah begitu, Bang. Nggak ada itu, Bang. Baik, saya tunjukkan. Coba kamu dengarkan ini ya. Coba dengarkan ini. Perhatikan. Nih. Babi itu haram,
Tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Ada yang motong Jangan video dipotong. dibuatnya judul Jangan dipotong, Abdul Bang. Somad Jangan dipotong. menghalalkan babi. Dengar dulu. Kamu Ini yang memotong, begini Bang. dan opini kayak begini. Coba kamu dengar dulu, ketua sukses. Kamu kan bilang dalam agama Islam nggak boleh makan babi. Saya tunjukkan dalam agama Islam boleh makan babi. Saya yang ngomong. Perhatikan, makanya kamu dengarkan. Nih. Babi itu haram. Tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Ada yang motong video dibuatnya judul Abdul Somad menghalalkan babi. Habis saya dicaci maki. Saya ulang sekali lagi. Babi itu haram. Tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan. Tidak ada makanan. Pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tak boleh pilih mati. Begitu juga. Itu bang untuk obat. Boleh Islam itu makan ada- babi. Islam itu bang, kalau untuk obat bang, itu mungkin bisa bang. Nggak, Terus gini, kenapa Bang. kamu bilang nggak Saya ada boleh tadi? pertanyaan. Sebentar, kenapa kamu Saya bilang ada nggak boleh? Ya kalau dimakan, untuk Sungguh dimakan nekat itu, yang Bang. nyata. Kamu bilang nggak boleh. Kalau kita mau makan sehari-hari gitu loh bang, abang ganteng. Tinggal Gini, tadi Bang, kamu ada bilang pertanyaan nggak tadi boleh, ternyata boleh. Untuk obat. Jadi aku mau ngomong nih. Bang, Ya, gimana, Krisday? Temanku kan mayoritas kan muslim ya. Terus habis itu aja makan babi. Dia bilang gini, kenapa kamu nggak mau makan babi? Haram ya, aku bilang gitu. Kamu zina sama pacarmu aja kamu nggak haram? Lagi gituin, dia nggak bisa jawab loh. Ya, ini bagus. Coba ketua sukses ya, gini. saya jawab Coba ya. sebentar, gini. Ya, Begitu, gimana? dengerin ya. Begitu banyaknya pejabat kita. Ini siapa yang feedback ini? Sebentar. Sebentar. Ini kayaknya ketua sukses ini. Cek 1 2 3. Halo, cek. Coba Krisday sekarang dengar ya. Ya, Oke. Itu statement kamu itu bagus dan cetar membahana itu. Gini. Survei membuktikan, saya pernah membaca sebuah survei, banyak sekali pasangan muda-mudi yang belum menikah, tapi mereka itu sudah hidup seperti suami istri. ya betul. Nah, tadi kamu bilang begini kepada teman-temanmu yang muslimah, kamu nggak mau makan babi, bersikukuh kamu nggak mau makan babi, tapi tiap hari kamu berzina kan? Nah, terus mereka nggak bisa jawab. Gini, karena ada sebuah kebiasaan di dalam agama Islam itu yang haram, najis itu makan babi sama anjing. Kena liur anjing, dia nggak boleh makan babi, nggak boleh. Makanya banyak sekali ya koruptor yang Islam itu kalau korupsi nggak tanggung-tanggung. Iya kan? Mantan presiden PKS korupsi. Ya kan? Yang namanya siapa itu? Lutfi itu. Terus siapa itu? Yang dari Kementerian Agama itu juga korupsi. Yang namanya Islam siapa lagi? Korupsi. Angelina Sondak. Tahu kan Angelina Sondak kan? Mualaf, Tahu. korupsi. Yang berhijab aja gitu. Korupsi dia, mualaf jadi koruptor. Yang saya maksud begini. Tapi kalau suruh makan babi, wah takutnya setengah mati tuh. Katakan tidak pada daging babi. Tapi kalau uang hasil korupsi, bawa sini semua bila perlu bawa sini. Memang seperti itu. Jadi statement kamu itu benar, Krisday. Jadi mereka itu akan takut makan daging babi, tapi kalau korupsi nggak takut, nggak takut. Itu fakta dan kenyataan. Makanya itu dah. Sementara kalau dia makan babi, yang rugi siapa coba? Siapa yang rugi kalau dia makan babi? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada yang rugi kalau dia makan babi.
Apalagi kalau dipanggangnya betul-betul mateng, nggak mateng, renyah, begitu dia makan, nggak ada yang rugi. Apa yang rugi? Kecuali dia minta bayarin Tapi kalau temennya dia ya. korupsi, bayangin berapa banyak orang yang menderita gara-gara dia. Uang yang harusnya jatahnya untuk si A, si B, si C, untuk berobat mereka, untuk jalan raya di kampung mereka, gara-gara mereka korupsi. Jadi memang seperti itu. Makanya orang Islam itu, Krisday, ya saya maklum lah kamu keluar dari agama Islam. Jadi memang banyak hal-hal yang kalau dinalar secara logika itu memang membuat orang itu tidak mungkin bertahan lagi, tidak mungkin percaya lagi dengan agama Islam. Bahkan di sini saya sudah pernah sering mengeluarkan statement begini. Kalau kamu menghabiskan waktu mempelajari Al-Quran dalam semalam saja, saya takut besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Saya kasih contoh misalnya gini. Orang Islam tuh sangat benci sama yang namanya anjing. Iya. Kalau nggak percaya, coba berapa banyak kasus orang yang tetanggaan dengan Islam selalu mempermasalahkan anjingnya. Karena mereka sangat benci sekali dengan anjing itu. Katanya, ya penyebabnya hadis-hadis itu. Barang siapa yang di rumahnya ada anjing, maka malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi malaikat itu takut sama anjing. Padahal dalam agama Islam, makanya semua bertentangan dengan nalar. Gini, kalau orang mati di dalam agama Islam, itu akan disuruh malaikat pencabut nyawa. Dalam sebuah hadis dikatakan, malaikat tidak akan masuk ke rumah orang kalau di rumahnya ada anjing. Nah pertanyaannya, berarti secara logika mustahil seseorang itu dicabut nyawanya kalau ada anjing di rumahnya. Iya nggak? Sama ada lagi, Bang. Dulu ajaranku waktu SD itu ya, guru agamaku itu pernah bilang gini. Malaikat itu nggak akan mau masuk ke rumah kalau misalnya dia itu misal dia punya kalender ya. Di Ya, ada kalendernya fotonya. itu ada kayak foto-foto, kayak Ya. model seksi gitu-gitulah pokoknya. Ada dulu Ada di foto ajaran orang. agamaku dulu. Ya Guruku memang seperti maksudnya itu. ngajarin. Tapi itu semua memang itu hanya ada di dalam buku-buku hadis yang orang Islam lebih percaya ketimbang Al-Quran. Di Quran nggak ada kayak begitu. Malaikat tidak akan masuk rumah orang yang di rumahnya ada anjing, ada gambar-gambar itu. Jadi nggak boleh ada foto di rumah orang Islam tuh sebenarnya nggak boleh ada foto. Jadi mulut mereka ini mengatakan Meskipun foto keluarga juga nggak boleh ya. nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Pokoknya kalau kamu percaya dengan agama Islam betul-betul, disitulah kamu akan menjadi orang yang sangat kolot. Tapi seperti biasa, Krisday, orang Islam itu kalau diajak diskusi memang begitu. Ketika kita baca Qur'annya, dia bilang, oh kita itu harus ke hadis. Ketika dibaca hadisnya, nggak mau diturutin. Iya, contoh, menurut hadis musik tuh haram. Haram musik itu. Iya betul, betul. Ada Menurut kok hadis guru-guru nggak boleh ada gambar, ada foto di rumah itu nggak boleh. Coba main ke rumah Muslim, banyak foto-foto di sana, foto keluarga, foto wisuda. Tapi di detik yang sama itu orang yang majang foto itu di detik yang sama kalau ditanya Quran, kita harus merujuk kepada hadis. Makanya ya, pengalaman saya diskusi dengan orang Islam, kesimpulan saya cuma satu. Mustahil kamu masih Islam kalau kamu mengerti agama Islam. Cuman itu aja. Ya. Seperti itu, Krisday. Ya, saya rasa itu pilihan yang tepat. Iya, soalnya kan Artinya banyak orang-orang seperti kamu, cuman mereka masih takut-takut, Krisday. Bahkan takut naik begitu. Apalagi takut mengambil langkah aja takut, apalagi naik. Ini kamu saya appreciate lah ya, kamu sudah berani naik, sudah berani mengekspresikan seperti itu. Tapi ya resikonya memang ada. Nanti kamu udah banyak yang inbox kamu itu. Awas kamu ya, banyak nanti yang inbox begitu. Ya hari Muhammad nggak Iya. peduli. Seperti itu. Oke, begitu ya biasa Krisda sih ya. kalau misalnya banyak yang inbox itu. Ya, iya Bang Edis.
Banyak yang ngomong itu katanya kamu kok cantik sekali katanya. Oke, begitu ya Krisda ya. Iya, masa ganteng? Kalau ganteng Ya, nanti Bang. lari orang-orang. Terima kasih ya. Iya, oke, saya turunkan Krisda ya. Oke, Ya. saya turunkan. Oke, selamat malam. Selamat malam. Malam ini. Ya, itu ya teman-teman ya. Kaum wanita-wanita Islam, kamu itu kata Muhammad itu adalah orang yang berakal setengah. Yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong Muhammad. Kata Muhammad, wanita itu akalnya separuh dan kebanyakan dari mereka penghuni neraka jahanam. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Triat Mini. Triat Mini. Wah, banyak ini kaum-kaum wanita nih ya. Thank you, Pak Agus Ibrahim. Makasih, Pak Agus Ibrahim. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan makasih banyak ya. Ya, Triat Mini. Dan menjelaskan mengenai warna, Halo? mengenai keindahannya ketika diciptakan Allah. Oke, baik. Triat Mini saya turunkan. Dan bahwa Allah Kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Sebentar. Kresno Putro. Kresno Putro. Ya, Kresno Putro, silahkan nyalakan kamera Anda. Bantu. Saya bantu Bantu, dari Bang. sini. Ya, sudah saya kirimkan itu. Silakan. Ya. Salam kenal Bang. Abang dari mana? Halo, Iya, Kresno Putro. Dari mana gimana maksudnya? asalnya dari mana, orang mana? Asalnya dari mana? Pertanyaannya perkenalan tidak Bang relevan tadi. sekali. Ya udah, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Begini Bukan Bang, nggak mau saya cerita jawab. Saya jawab saja. Saya jawab saja. Ya, Kalau saya itu lahir dan besar itu di Sumatera bagian selatan. ya Bang ya. Mm-mm. Saya Solo Bang. Oh, Solo. Begini, Bang. Ya. Begini, Sebentar, Bang, ya. sebentar Pak Kresno Putro. Saya tanya dulu. Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Dua-duanya bukan. Di KTP tertulis apa? Islam. Oh, berarti penuhan Muhammad. Oke, baik, silakan. Bukan, saya bukan. Ya bukan. Saya ada dasarnya Bang. Pak Kresno, begini ya Pak Kresno ya. Saya ini sudah mendalami Al-Quran sudah 13 tahun. Banyak orang Islam tidak tahu apa definisi mempertuhan. Nah, kalau kita baca Al-Quran, mempertuhan itu artinya membuat dirimu menjadi hambanya, takluk kepadanya. Dan umat muslim itu takluk kepada Muhammad, hamba-hambanya Muhammad. Makanya saya bilang umat Islam itu penuhan Muhammad. Salah Bang, pengertian Abang itu salah, nggak benar seperti itu. Oke, baik kita mau diskusi yang baik ya Pak Kresno ya. Ya. Oke, tenang Pak aja, Kresno Bang. ada Al-Quran di Tenang situ. aja. Ada, Oke, apakah Pak Kresno masih sudi membacanya? tiap hari Bang. Oke, coba buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Udah itu aja. Nggak mau kan? Enggak. Atau saya yang bacakan dari sini Pak Kresno? Ya, bacakan. Baik, saya bacakan dari sini. Oke. Sambil saya bacakan, saya mau bilang begini. Kalau menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang mempertuhan manusia? Ada, tapi itu. Oke, ada nggak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada, tapi itu dilarang Ada. oleh Allah. Iya, memang dilarang. Makanya Dilarang, iya. berarti ada orang yang mempertuhan manusia kan? Ada, tapi dilarang Ada. oleh Muhammad Allah. manusia nggak? Iya. Muhammad manusia nggak? Manusia. Berarti masih ada peluang nggak Muhammad itu dipertuhan?
Masih ada, tapi Iya, tidak boleh dan kalian lah memperjuangkan. orangnya. Tapi tidak boleh. Bukan, saya jelaskan Bang. Silakan. Orang Islam itu mengikuti Rasulullah, itu yang diikuti itu ajarannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ibadahnya, perilakunya, hubungan kemasyarakatan dan lain-lain, itu yang diikuti. Oke. Paham Sudah? nggak? Kalau orang yang mengikuti ajaran setan, melakukan perintah-perintah setan, menurut Anda dia bertuhan kepada Allah apa kepada setan? Kepada setan. Iya. Tapi itu dilarang oleh Allah. Kita jangan bicara masalah dilarang dulu. Kita bicara mengenai kriteria. Oke. Kriteria Oke, ya. orang-orang yang mempertuhan Iya. setan adalah orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran setan, melakukan kemauan-kemauan setan, Iya. betul? Betul. Nah, sekarang Anda melakukan ke ajaran-ajaran Muhammad? Saya melakukan apa yang Meninggal. dilakukan. Bang, didengarkan dulu. Silakan. Orang Islam itu mengikuti Muhammad, itu yang diikuti itu ajarannya. Iya, atau tadi kan ibadahnya. saya sudah bilang, kalau orang mengikuti ajaran setan, kalau orang mengikuti melakukan apa yang setan ajarkan, berarti dia mempertuhan Allah atau mempertuhan setan? Mempertuhan setan kalau seperti itu. Oke. Berarti kalau orang mengikuti ajaran setan disebut mempertuhan setan, betul? Betul. Anda mengikuti ajaran Muhammad nggak? Yang saya ikuti itu cara ibadahnya Rasulullah, perilaku Ajaran Muhammad, betul? Seperti, iya. Iya, sama. Anda mengikuti ajaran Muhammad, artinya Anda mempertuhan dia. Bukan begitu Bang, tafsirnya salah Abang itu. Sekarang gini aja. Oke, baik, Bang, gini ya. aja lah. Sekarang gini aja. Sekarang Bisa nggak seorang muslim itu membantah Muhammad? Kalau membantah ajarannya tidak bisa Bang. Nggak boleh. Bolehkah Nggak orang boleh. muslim itu durhaka kepada Muhammad? Tidak boleh. Nggak boleh. Siapa yang orang muslim harus lebih cintai? Lebih daripada apapun? Yang dicintai pertama Allah, yang kedua Rasulullah. Nggak ada yang pertama kedua. Anda itu harus mencintai Muhammad lebih daripada apapun. Bentar Bang, saya bertanya kepada Bang ya. Kita diskusi ini kan mencari jalan yang benar, betul nggak Bang? Saya kebenaran. memberitakan kepada Anda jalan yang benar. Karena Anda ini sedang mengikuti orang yang meninggal di kuburan. Anda ini menjadikan dia segala-galanya, mengkultuskan Muhammad, memuja-muja Muhammad. Enggak begitu. Kok enggak? Begitu. Enggak. Saya enggak Pak Kresno. memuja Muhammad. Benar nggak umat muslim memuja-muja Muhammad? Enggak benar. Oke. Kalau saya tunjukkan bahwa itu benar gimana? Silakan. Baik. Saya tunjukkan kepada kalian bahwa umat muslim itu memuja-muja Muhammad. Bagaimana cara muslim memuja-muja Muhammad? Mereka bikin-bikin lagu tentang Muhammad. Mereka memanggil-manggil Muhammad dalam sholatnya. Ya Rasulullah. Bener nggak? Salah Bang, itu tidak memuja, tapi itu mengagungkan namanya. Kita menghormati karena Iya dia itu sama saja. beda Bang, beda. Oke, kalian Beda. mengagung-agungkan Muhammad, betul? Kan sama saja, orang Kristen kan juga mengagung-agungkan. Nah betul, ketika Yesus. kami mengagung-agungkan Yesus, memuji-muji Yesus, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, kami tidak menolak ketika kami dikatakan mempertuhan dia. Masalahnya kalian standar ganda. Kalian apa yang kami perbuat terhadap Yesus, apa yang kami lakukan kepada Yesus, itu kalian perbuat kepada Muhammad. Kami memuja-muja Yesus, bernyanyi,
Memuliakan Yesus, kalian juga sama, memuja-muja Muhammad, bernyanyi juga kepada Muhammad. Banyak lagu-lagunya itu. Ya Rasulullah, pukul-pukul gendang, trung 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 trung. Benar nggak? Beda Bang, tapi yang dimaksud Ya beda lagunya, lagu kalian jelek-jelek. Itu bedanya. enggak begitu. Terus gimana? Enggak begitu Bang. Yang dimaksud orang Islam itu mengikuti Muhammad, itu yang diikuti itu cara beribadahnya, cara bergaulnya, segala pokoknya yang diikuti. Iya, makanya itu saya bilang kalian telah prinsip membuat Muhammad itu sebagai Tuhan kalian. Bukan begitu. Salah. itu Oke, salah sekarang besar. saya tanya, Muhammad Salah menikahi anak besar. di bawah umur nggak? Itu sebetulnya nggak di bawah umur, Bang. Itu ada penjelasan yang saya sering mendengar Pak Kresno, juga. Pak Kresno, Muhammad menikahi Aisyah waktu Aisyah umur berapa? Menurut catatan hadis. 17-18 tahun. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Mana hadisnya Muhammad menikahi Aisyah umur 17-18 tahun? Jangan tanya hadisnya, tapi saya sering mendengar kan, Bang. Makanya saya bilang teman-teman, seorang Islam ketika dia menjelaskan agama Islam, disitulah dia akan menipu, bahkan menipu dirinya sendiri. Bang, saya mau tanya masalah ketuhanan Abang ya, Bang ya. Lari kemana-mana, yang dibahas ini lompat ke sini. Enggak, masalahnya begini, Bang. Apa? Masalahnya begini. Saya itu sejak lahir itu udah beragama Islam. Jadi saya sama sekali belum pernah mempelajari masalah agama, terutama agama Kristen. Jadi saya ini sebetulnya juga ingin tahu sebetulnya. Oke. Tahu orang Kristen itu Tuhannya siapa, yang disembah siapa, saya belum tahu terus terang. Ya, karena Anda tidak tahu apa itu disembah, apa itu Tuhan, itu masalahnya. Orang Ya, saya Tuhan ingin aja Anda tahu. nggak ngerti Tuhan itu apa, gimana? Dia tahu Tuhan itu yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Di mana dalam Quran ada kata Tuhan? Ada. Di mana? Tuhan itu Maha. Coba buka Tuhan itu Quranmu. Maha Kalau Esa, ada Maha kata Kuasa. Tuhan di situ saya terjun dari Monas, di mana? Ada, Bang. Banyak. Ya dari tadi Allah. ada aja suruh Sebenarnya- nunjuk satu nggak bisa. Allahu Akbar itu sudah menyatakan bahwa Allah itu Maha Besar. Di Al-Quran banyak. Allah Kata-kata itu Allahu Akbar. adanya abad ke-7 setelah ada Muhammad. Sebelum Muhammad lahir, Allah itu nggak ada. Ada, Bang. Gimana? Soalnya menurut Islam, Allah itu yang Maha Awal. Jadi Allah belum itu ada bahasa apa-apa, apa Allah memangnya? tidak ada. Bahasa Allah Arab, itu bahasa apa sih? ya, bahasa Arab. Bahasa Arab. Nabi-nabi di Bani Israel itu bahasanya apa? Saya kurang tahu malah masalah Ya itu. kurang tahu ya gimana. Bahasa ini. Gini loh Pak Kresno Putro. Nabi-nabi yang diklaim oleh Al-Quran sebagai nabi-nabi Islam seperti Musa, Isa, Daud, Sulaiman, itu semuanya itu pakai bahasa Arab atau enggak? Saya belum paham, Bang, itu. Belum paham. Itu. Makanya saya bilang Paham. Allah itu Tapi- adalah nama tapi Tuhan yang dipromosikan Muhammad, kemudian ditempel-tempelin ke nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang kenal Allah. Allah itu siapa? Nggak dikenal itu. Allah itu Tuhan baru yang diperkenalkan Muhammad, kemudian ditempel-tempelkan ke nabi-nabi terdahulu. Dan pekerjaan Allah itu tiada lain adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Abang tahu dari mana itu? Saya tunjukkan ya.
Saya kalau ngomong Pak Trisno, saya itu nggak pernah ngomong tuh berdasarkan kebencian, berdasarkan fitnah. Saya nggak pernah ngomong begitu. Yang ngomong itu adalah Aisyah sendiri. Bahwa kerjaan Allah itu cuma nurutin hawa nafsunya Muhammad. Istrinya yang ngomong, kok saya istrinya langsung yang ngomong. Saya balikin kamera saya nih. Baik. Saya balikan kamera saya, itu ada di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Waduh, memang mereka ini tidak tahu tentang agama Islam, teman-teman ya. Lihat nih. Ini hadisnya ya, Pak Kresno. Ya, coba baca. Baik. Nampaknya Anda giat mau belajar nih ya. Ini hadis ini berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat ke-51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya ya. Menceritakan kepada kami bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, ini Aisyah yang ngomong, istrinya Muhammad. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi wanita-wanita itu nyerahkan diri, nyerahkan tubuhnya sama Muhammad, biar Anda tahu. Makanya Muhammad ini itu kayak kelakuannya itu kayak begitu. Aisyah ini cemburu, ya kan? Saya cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Nggak ada harganya kah wanita itu? Dia tanpa mahar, nggak ada maharnya ini. Siapa wanita yang mau menyerahkan diri kepada Muhammad? Udah tidur sama Muhammad, bersetubuh dengan Muhammad. Nih, perhatikan. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat nih. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Nih. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi nggak ada dosa bagi Muhammad, dia itu menggauli perempuan-perempuan yang udah diceraikan sama dia. Inilah enaknya Muhammad. Lalu apa kata Aisyah nih? Saya dalam kurung Aisyah berkata, demi Allah, Aisyah yang ngomong nih, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Ini kata keinginan ini. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, coba nih kita cek dalam bahasa Arabnya ini. Hawa nih. Nih. Fi hawaika. Hawa nafsu. Jadi Aisyah itu nggak pernah lihat Allah kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Pak Tresno, Allah itu tiada lain adalah Tuhan karangan Muhammad yang dibuat oleh Muhammad untuk memenuhi hawa nafsunya. Ini yang ngomong tuh Aisyah. Saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Kalau ada kata kecuali, itu berarti yang semuanya itu dikesampingkan. Contoh, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti nggak ada Tuhan-Tuhan kecuali Allah. Nah ini juga begitu. Saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Gimana Anda ini yang ngomong Aisyah kok? Yang ngomong tuh Aisyah. Bukan saya yang ngomong. Gimana? Kalau saya yang ngomong fitnah namanya. Ini udah istrinya sendiri berkesaksian. Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mahar. Bahkan Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Gak ada dosa bagi Muhammad itu. Coba, apa tanggapan Anda? Kalau itu saya nggak mampu untuk menafsirkan, Bang. Kan sudah saya bilang, mustahil Anda masih Islam di detik yang sama Anda mengerti agama Islam. Makanya saya mengatakan begini, seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Tahu orang-orang yang pergi ke dukun menggandakan uang, tahu nggak?
Kenapa orang pergi ke dukun menggandakan uang? Karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, mustahil dia pergi ke dukun menggandakan uangnya. Itu keadaan Anda seperti itu. Anda masih Islam itu karena Anda nggak tahu Islam itu apa. Makanya habiskan saja waktu dalam satu malam. Coba semalam Anda aja mau mendalami agama Islam. Satu malam aja. Anda buka Al-Quran, baca, dalami, buka hadis. Satu malam aja. Malam itu saya pastikan Anda akan tidur dengan nyenyak. Dan pagi-paginya Anda merasa lega karena Anda sudah terbebas dari ajaran-ajaran yang nggak masuk akal. Dan pagi-paginya Anda akan telepon tukang loak. Halo bro, ini tukang loak, nomor tukang loak ya. Tolong datang ke sini. Mau ngapain bro? Tolong ini angkat Quran sama hadis-hadis ini dari rumah saya. Itu kalau Anda mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam. Tapi enggak bakalan tuh Bang, enggak bakalan. Nggak terjadi. bakalan karena Anda tidak mau belajar. Kan sudah saya bilang, habiskan semalam saja, nggak usah banyak malam. Satu malam aja Anda belajar agama Islam. Karena Anda nggak mau. Itu masalahnya. Masalahnya begini Bang, kami sudah yakin sekali bahwa Al-Quran itu ajaran yang paling benar menurut saya. Walaupun dibaca tapi nggak tahu artinya, betul? Ya tahu tapi sebagian Bang, enggak semuanya. Ya tangelamun untuk Al-Quran mengkonfirmasi bahwa di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tahu mutasyabihat nggak? enggak tahu. Nggak tahu juga. Udah saya bilang nggak tahu. Teman-teman, apa kalian itu mau meragukan saya sih? kan Kalau gitu, saya itu Bang. udah 13 tahun diskusi dengan orang Islam. Hasilnya itu semua nggak tahu itu. Kata-kata nggak tahu itu semua. Karena ini Bang, saya lihat itu yang naik-naik juga orang-orang yang pengetahuan agama Islamnya masih rendah setara dengan Termasuk saya. Anda. Iya, mengakui. Ya, Anda sudah benar, mengakui kan, Pak Di sini Tresno? di sini kita belajar. Iya, ketika saya mengajari Anda, kenapa Anda menolak? Karena di dalam hati saya sudah yakin bahwa Islam itu agama yang paling benar. Makanya Ya, buang dulu Al-Quran segala juga dogma. disebutkan. Gini loh. Sebenarnya ini satu satu statement saya yang cetar membahana dan kalian harus pegang sebagai pedoman hidup. Gini. Meragukan sesuatu itu bukanlah kesalahan. Meragukan sesuatu adalah satu tahap awal untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Jadi perhatikan, meragukan sesuatu itu bukanlah satu kesalahan, tetapi sebuah langkah awal untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Jadi kalau Anda meragukan sesuatu, jangan takut. Misalnya Anda meragukan Quran nih. Jangan Anda, nanti ya kafir nanti nih saya meragukan Quran. Bukan. Itu langkah awal Anda untuk memahami Quran yang sebelumnya tidak pernah Anda pahami dengan cara demikian. Jadi jangan takut meragukan sesuatu. Itu bukti bahwa Anda sedang berpikir. Kalau Anda cuma yakin, yang penting yakin. Tahu kan ada gambar di jalan raya mancing, ya kan? Yang penting yakin, bos. Mancing di jalan raya, yang penting yakin. Kalau cuma yang penting yakin, ngapain kesini? Jangan yang penting yakin, kita itu harus bernalar. Iman yang bernalar. Masalah Jangan iman gini, yang nggak Bang. punya nalar. Yang penting yakin. Mana? Karena begini, kadang-kadang orang itu tidak bisa menjelaskan, tapi tahunya itu kadang-kadang ya dari ceramah, dari ustadz, dari orang-orang yang lebih pandai. Oke, Pak Kresno. Dari hadis tahu, yang barusan tapi kita tidak baca. Paham, tapi tidak bisa menjelaskan. Kadang-kadang orang itu ada banyak, enggak cuma 1-2 orang seperti Oke, itu. dari hadis yang barusan kita baca. Aisyah bilang apa tadi?
lagi yang ditafsir Pak Tresno, itu kan sudah benar-benar jelas, sudah betul-betul self explain namanya. Sudah nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah jelasin dirinya sendiri. Sulit. Mentafsirkan Gimana? enggak, kalau saya itu, menurut saya itu perlu penafsiran ahlinya. Di orang Islam itu tidak semua orang boleh menafsirkan, Bang. Apanya lagi yang ditafsir? Kan ada perempuan-perempuan, wanita-wanita menyerahkan diri kepada Muhammad tanpa mahar. Dia menyerahkan diri kepada Muhammad itu. Lalu Aisyah ngomong, apakah pantas wanita-wanita itu menyerahkan dirinya kepada laki-laki? Kepada Muhammad maksudnya. Lalu Aisyah ngomong, demi Allah saya tidak pernah melihat robmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Di mana lagi, bagian mana lagi yang mau ditafsir? Itu udah begitu jelasnya. Jangan malu Pak Kresno. Anda jadi malu-malu begini nih, gimana ini? Anda sudah malu jadi orang Islam begini. Enggak malu, ngapain malu? Terus kenapa Anda begini-begini? Seperti Anda sudah malu jadi orang Islam. Enggak. Coba, ada malunya. yang mau saya tanya sama Pak Kresno, di bagian mana ayat itu yang perlu ditafsir? Hadis itu tadi. Enggak, saya tadi mengatakan bahwa Bang Edis kemarin menafsirkan masalah orang yang menuhankan hawa nafsu, itu penafsiran Bang Edis menurut saya itu enggak benar. Baik, gini. Kita pakai standar dibuka. Gini Pak Kresno, berarti Anda sudah menyimak dari kemarin-kemarin. Sebuah perbuatan, gini, suatu perbuatan itu harus didefinisikan yang sama sekalipun pelakunya dan objeknya itu berbeda. Paham nggak maksud saya? Iya. Coba saya ulangi ya. Sebuah perbuatan harus didefinisikan dengan perbuatan yang sama sekalipun pelaku dan objeknya berbeda. Contoh. Kalau ini ada air, di dalam gelas ini ada air. Saya masukin ke mulut, saya telan. Perbuatan itu disebut apa? Minum kan? Iya. Walaupun pelakunya ganti, airnya ganti, perbuatan itu tetap minum. Siapapun pelakunya, apapun jenis airnya. Setuju? Setuju. Mau yang melakukan Pak Kresno, kalau wajib mengikuti orang tersebut, mengikuti sesuatu tersebut, disebut mempertuhan. Setuju? Setuju. Oke, sekarang kenapa ketika itu diganti objeknya Muhammad, lalu Anda nggak mau itu menuhankan? Contoh, saya kasih contoh. Ada Udin. Udin patuh sama setan. Tahluk sama setan. Mengikuti apapun perintah setan. Berarti dia mempertuhan setan nggak? Betul. Nah, kalau setannya diganti nih, setannya diganti. Sekarang Muhammad, Udin tahluk kepada Muhammad, patuh kepada Muhammad, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad. Sama nggak perbuatan itu mempertuhan? Sama, tapi kan Mulai. bukan mulai Bang, yang Abang sampaikan itu tidak benar. Sebetulnya orang Islam mengikuti, tadi sudah saya sampaikan, orang Islam mengikuti Rasulullah, itu yang diikuti itu cara ibadahnya. Tadi kan sudah saya sampaikan. Cara ibadahnya, perilakunya, tingkah lakunya, perbuatan sehari-harinya. Iya, itu namanya mempertuhan. Beda Bang, beda. Makanya saya bilang, ketika kita bicara dengan orang Muslim, misalnya saya sama Pak Tresno kondangan, ya toh?
Saya ambil nasi segini, saya ambil ikan segini, saya ambil daging segini, sayur segini. Pak Tresno bilang, tuh orang Kristen makannya banyak. Tapi kalau Pak Tresno melakukan hal yang sama, ambil nasi segini, ikan segini, sayur segini, nggak mau dibilang makan banyak. Beda. Ini beda karena berbeda. Makanya saya bilang kalian tuh standar ganda. Kami berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalian gak mau dibilang mempertuhan Muhammad. Ketika kami berseru-seru di gereja, manggil-manggil Yesus di gereja, nangis-nangis. Kalian bilang, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Giliran kalian melakukan hal yang sama, ya Rasulullah. Nangis-nangis kalian. Ya kan? Kalian gak ngaku kalian mau nyembah Muhammad. Pokoknya kalian ini serba standar ganda pokoknya. Coba sebutkan satu perbuatan yang kami perbuat kepada Yesus, tidak kamu perbuat kepada Muhammad. Sebutkan apa? Kami harus mencintai Yesus lebih dari apapun. Ketika Yesus berbicara dengan seseorang di dalam Injil, apa kata dia begini? Guru, izinkan aku mengikuti kamu. Tapi biarlah saya izin pulang ke rumah untuk minta izin kepada orang tua saya. Apa kata Yesus? Barang siapa yang membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak. Umar bin Khattab, cerita itu diadopsi sama orang Islam. Umar bin Khattab pernah berbicara dengan Muhammad. Apa kata Umar? Ya kan? Sesungguhnya semua ini tidak aku lebih cintai daripada engkau, kecuali diriku sendiri. Apa kata Muhammad? Ketahuilah, tidaklah beriman seorang muslim jikalau aku tidak lebih dicintai daripada dirinya, lebih dari apapun, lebih dari orang tuanya, lebih daripada hartanya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Lalu Umar bin Khattab berkata, sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau ketimbang diriku sendiri. Itu. Jadi sebenarnya kalau Anda mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam, sebenarnya sosok Muhammad itu ingin menyaingi Yesus. Makanya menurut pandangan saya, Muhammad itu the false Messiah, Mesias palsu. Di dalam sudut pandang saya setelah saya mengkaji agama Islam secara mendalam, saya kaji agama Kristen, sosok Muhammad ini adalah sosok yang mencuri kemuliaan Yesus. Orang itu harusnya menaklukkan diri kepada Yesus, mengikuti Yesus, taat, patuh, tunduk kepada Yesus. Tapi dicuri sama Muhammad. Orang malah mencintai Muhammad, takluk, tunduk kepada Muhammad. Akhirnya apa? Main lempar-lemparan batu ke Arab. Akhirnya apa? Bawa rangsel pergi ke Mabes Polri. Karena dia terlalu mencintai Muhammad. Seandainya dia mencintai Yesus, tidak mungkin dia bawa rangsel ke kantor polisi. Itu yang terjadi. Berapa banyak orang bawa rangsel pergi ke kantor polisi meledak di sana? Berapa banyak? Karena dia cinta kepada Muhammad itu, bukan karena dia cinta kepada Yesus. Coba camkan perkataan saya itu. Saya melakukan kajian mendalam terhadap agama Islam. Tapi itu bukan ajaran Islam, Bang. Bukan ajaran agama Islam dari mana? Jangan disalahkan Islamnya, itu orangnya. Memang Saya tunjukkan hadisnya. Apakah perlakuan mereka itu mencerminkan Muhammad nih? Perhatikan ya, saya tunjukkan. Kalau saya ngomong pakai dalilnya Pak Kresno. Nih ya, saya balikan layar saya. Ya dia kan melanggar, Bang. Nih. Ini hadis dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Sunan At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami dan seterusnya, Abu dan seterusnya. Nih, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Lihat nih. Ini Muhammad nih.
Jadi kalau ada orang sekarang ketika dia lihat orang yang belum mengucapkan syahadat diperangi, dia sedang mencontoh Muhammad. Kenapa Amrozi pergi ke Bali? Coba kenapa mereka meledak di sana? Karena mereka baca buku-buku yang seperti ini. Mustahil mereka baca Injil, Pak Kresno. Kalau mereka baca Injil, mereka tidak akan mungkin berangkat ke Bali untuk melakukan seperti itu, bondir-bundir begitu. Makanya saya bilang, kalau Anda mempelajari agama Islam secara mendalam, Anda menghabiskan waktu. Jangan dengar katanya-katanya. Itu kan kata dia. Dulu saya juga seperti itu. Katanya pendeta, katanya ustadz. Tapi semenjak saya dalami, saya buang dulu katanya-katanya itu. Saya pelajari dulu. Saya nggak mau katanya-katanya. Jika Anda betul-betul mendalami, pegang omongan saya. Ketika Anda nanti sudah meragukan Muhammad, sudah tidak percaya lagi kepada Muhammad, disitulah Anda akan memanggil tukang loak untuk mengangkat buku-buku itu dari rumah Anda. Nggak mungkin terjadi, Bang. Ya, karena Anda tidak mau mendalaminya. Iya. Soalnya itu yang diperangi itu tadi, yang disebutkan itu tadi kan orang kafir yang memerangi orang Islam juga. Tidak ada di situ tulisan orang kafir yang memerangi orang Islam, nggak ada. Itu tambahan-tambahan Anda. Di situ saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Nggak ada di situ saya diperintahkan untuk memerangi manusia yang memerangi saya. Nggak ada. Itu tambah-tambahan dari kalian. Nih, saya akan tunjukkan ya. Bagaimana yang terjadi ketika orang Islam membaca Al-Quran. Nih, saya tunjukkan ya. Ini adalah pengaruh Al-Quran terhadap orang yang membacanya. Beda dengan pengaruh Bible terhadap orang yang membacanya. Saya kalau ngomong mungkin terlalu keras ya, tapi yang saya katakan ini fakta. Saya balik dulu kamera saya lagi ya. Nih. Maaf. Maaf ya. Nah nih, saya tunjukkan. Ini adalah seorang muslim yang dia pergi ke salah satu kantor polisi di polsek.